Lantas apakah yang diuji dari ibadah mahdoh ini hanya rasa lapar dan haus tadi? Atau mungkin rasa sabar tadi? Atau mungkin rasa yang kiranya dapat membatalkan puasa kita tadi? Atau mungkin saja yang diuji dari Ramadan ini lebih dari itu? Bismillah wa bihamdih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa mawafa wa ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terdahulu atau pembahasan sebelumnya. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas apa itu puasa yang umum dan apa itu puasa yang khusus dan penjabarannya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa yang diuji sebenarnya atau apa yang sebenarnya diuji dari puasa. Mungkin di bulan ini adalah bulan yang kita akan sering sekali mendengar ayat yang di mana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Di bulan ini kita akan sering sekali mendengar ayat tersebut. Ayat yang bermakna atau intisarinya adalah mewajibkan kita untuk puasa Ramadan. Lantas apa sebenarnya yang diuji dari puasa Ramadan ini? Hadirin jamaah yang berbahagia, ketika kita mengatakan bahwa Ramadan sedang menguji kesabaran kita, itu betul. Karena di bulan ini kita diuji, dibatasi terhadap sesuatu yang sebenarnya kita boleh melakukan itu. Mubah hukumnya, boleh. Makan, minum, dan sebagainya boleh. Tapi di bulan ini kita seakan dibatasi oleh Allah. Yang awalnya kita makan minum di siang hari boleh, lantas sekarang tidak boleh. Dan ini adalah sebuah ibadah di antara sebagian atau di antara ibadah-ibadah lain yang masuk dalam rukun ibadah mahdhah. Ibadah yang telah ada tata cara dan penetapan waktunya. Tata caranya ada, waktunya ada. Disebut ibadah mahdhah. Lantas apakah yang diuji dari ibadah mahdhah ini hanya rasa lapar dan haus tadi? Atau mungkin rasa sabar tadi? Atau mungkin rasa yang kiranya dapat membatalkan puasa kita tadi? Atau mungkin saja yang diuji dari Ramadan ini lebih dari itu? Para pemirsa yang berbahagia, kalau dari sejarahnya, bagaimana Nabi berpuasa, bagaimana awal mula puasa itu diwajibkan, maka ada satu hal dari kewajiban puasa, satu hal dari ujian kewajiban puasa ini yang sering kita lupakan. Apa itu? Ia adalah kewajiban atau ujian dari iman.
Hadirin jamaah yang berbahagia, pemirsa yang berbahagia. Ujian terberat dari puasa bukanlah menahan laparnya. Karena saya yakin banyak di antara kita yang terbiasa dengan rasa lapar. Ujian terberat dari puasa bukanlah menahan hausnya. Karena saya yakin banyak dari kita yang terbiasa menahan haus dan lain sebagainya. Kami ingin mengatakan bahwa dalam kesempatan kali ini, ujian terberat dari puasa adalah ujian keimanan, di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk sesuatu yang seharusnya kita boleh, seharusnya hukumnya mubah, lantas dibatasi oleh Allah. Dan diharapkan pembatasan tadi semata-mata murni karena mengharapkan ridhonya. Ujian terberatnya di situ. Ibadah puasa dengan ibadah yang lain memiliki sedikit perbedaan. Ibadah-ibadah yang lain sifatnya diperhatikan atau bisa dilihat oleh orang. Syahadat harus ada saksinya. Salat berjamaah. Zakat ada muzaki, ada mumayyiz. Apalagi haji. Kalau haji itu belum berangkat saja sudah mengadakan halal bihalal, itu sudah mengadakan syukuran. Belum lagi baliknya dan sebagainya. Disaksikan oleh banyak orang. Teruntuk puasa, ibadah ini sedikit unik. Karena apa? Mungkin sahur bisa bareng bersama. Mungkin puasa atau berbuka bisa bersama. Tapi ma bainahuma, apa yang ada di antara sahur dan buka ini nggak ada yang tahu. Bisa saja nanti kumur-kumur pas waktu mau sholat misalnya, yang masuk 3 yang keluar 2 misal. Sangat bisa. Atau masuk kamar mandi keadaan pucat, keluar kamar mandi segar gitu. Sangat bisa sekali. Maka ujian terberat dari puasa ini iman. Bagaimana kita bisa menghadirkan Allah dalam ibadah yang tidak ada yang menyaksikan. Jadi semata-mata yang menyaksikan ibadah kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ganjaran dari puasa tidak main-main. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajri bih. Puasa itu punyaku dan saya yang langsung akan membalasnya. Karena apa? Karena keistimewaan ibadah ini. Hadirin jamaah yang berbahagia, iman dalam berbagai konsepsinya sengaja Allah tutup dalam tabir, sengaja tidak Allah tampakkan rupanya. Sebagaimana konsep iman yang lain, iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan sebagainya, tidak ada satupun konsep iman itu yang nampak. Mungkin kita bisa bilang bahwa iman kepada kitabnya kan ada, tapi poinnya bukan di kitab itu, poinnya bukan di Al-Quran, poinnya adalah bagaimana kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Iman kepada Rasul, poinnya bukan di Rasulnya, tapi bagaimana kita meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka iman ini ujian yang sangat berat. Karena apa? Karena kita diminta untuk meyakini sesuatu yang kita sendiri tidak punya alat ukurnya. Gak ada. Oleh karena itu, para jamaah yang berbahagia, salah satu faedah kenapa ujian iman tadi tidak Allah tampakkan dalam bentuk materi, tidak Allah tampakkan dalam bentuk real, kelihatan, terukur oleh indera, oleh mata, untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Bayangkan andai kata satu saja dari konsep iman tadi Allah tampakkan, Allah wujudkan. Ambillah kita misalnya ambil contoh malaikat maut lah. Andai kata malaikat maut Allah bentukkan, Allah wujudkan dalam bentuk laki-laki, bukan kita yang langsung pusing tiap hari malaikat mau pulang pergi itu. Atau mungkin andaikan dosa Allah wujudkan dalam bentuk mohon maaf kotoran misalnya, apakah masih ada yang berbuat dosa? Karena kalau ada ketahuan siapa yang paling banyak dosanya. Atau mungkin andai kata pahala Allah bentukkan dalam bentuk uang, maka nggak ada ya orang yang lalai. Karena apa? Tidak ada yang tidak mau dengan uang. Oleh karenanya ibadah dengan tingkat ujian tertinggi dari ibadah-ibadah tersebut bukan dari proses ibadahnya,
tapi bagaimana keimanan kita dalam menjalankan ibadah tersebut. Di sanalah letak ujian sesungguhnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan dalam kesempatan lain. Al-haqqu indallah fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adanya di sisi Allah, dan jangan sampai kita menjadi hamba yang melampaui batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.